Benar Tuhan, inilah menjadi doa dan pengakuan kami di hadapan-Mu. Seumur hidup kami akan menyembah-Mu. Karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Elohim yang kami sembah, yang sudah menyelamatkan kami. Engkau Kristus, Engkau Raja bagi kami, Engkau segala-galanya bagi kami. Tuhan, kami bersyukur telah menerima keselamatan, pengampunan, belas kasihan dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami datang umat-Mu pagi ini untuk beribadah dan menyatakan betapa kami mengasihi Tuhan. Betapa kami rindu akan Tuhan senantiasa. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami Bapa pagi ini. Kami siap menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Engkau hadir dengan kemuliaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, terima kasih untuk tim worship. Ya, selamat datang ke bulan April. Saudara, kita sudah memasuki bulan April. Luar biasa ya, waktu berjalan terus. Dan bulan April ini adalah bulan yang spesial bagi kekristenan. Kenapa? Karena kita akan merayakan dan memperingati peristiwa yang teramat penting menjadi fondasi di dalam kehidupan iman kita, yaitu peristiwa kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Saudara, ini peristiwa yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, maka sia-sialah kita berada di tempat ini. Tapi karena kematian dan kebangkitan Kristuslah, maka saudara dan saya diselamatkan. Kita memiliki pengharapan. Dunia punya pengharapan, saudara. Walaupun dunia ini akan bertambah rusak, dunia ini akan bertambah mengalami kehancuran, tetapi Tuhan berjanji, Dia sudah mengampuni kita. Dia memberikan kepada kita keselamatan hidup yang kekal. Bahkan Dia akan datang kembali ke dunia ini untuk memerintah sebagai Raja. Amin. Saudara, itu pengharapan kita. Itulah yang membuat saudara dan saya seharusnya setiap hari bangun dengan semangat. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita adalah hidup yang berkemenangan, saudara. Saudara, berapa banyak orang yang kalau bangun tidur itu lemes, loyo, lesu. Seolah-olah ya hidup ini gak ada artinya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, kalau saudara masih memiliki iman kepada Kristus, maka itulah yang seharusnya membuat hati kita selalu bergelora. Ya, hati kita on fire katanya. Jadi bukan on fire itu karena hal-hal yang fana, saudara ya. Nah, untuk itu sepanjang bulan April ini kita akan bicara banyak tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Mungkin saudara pikir, saya mau udah tahu, ya, udah ngerti. Betul. Tetapi pengetahuan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi hati kita harus terus bernyala-nyala, saudara. Hati kita terus semakin rindu kepada Kristus. Untuk itu mari kita baca dulu dalam Matius 26 ayat 28 sebagai dasar kita mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini yang saya sampaikan adalah pengorbanan Kristus bagi pengampunan dosa. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, ayat ini sering saya baca atau kita dengar saat kita perjamuan kudus. Dan hari ini pun kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kalau ditanya apa sih kebutuhan
manusia yang terbesar dan terpenting dalam hidupnya? Apa kebutuhan manusia yang terbesar dan terpenting? Mungkin ada orang berkata, oh kebutuhan terbesar saya adalah uang, money. Kenapa? Karena kalau saya punya uang, saya bisa melakukan apa saja. Atau ada yang mengatakan kebutuhan saya terbesar adalah kesehatan. Karena kalau saya sehat, kalau tubuh saya sempurna, prima, fit, six pack, bertenaga, maka saya bisa melakukan aktivitas yang banyak sekali. Saudara, atau ada kebutuhan lain yang orang pikir, oh kebutuhan saya yang terbesar adalah kalau saya bisa berjalan-jalan ke banyak negara. Saya bisa melihat pemandangan yang indah-indah. Saya melihat kota-kota yang banyak di dunia ini. Sehingga saya punya cerita kepada orang lain. Saudara, mungkin banyak orang merindukan, menginginkan hal-hal yang semacam itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa sebetulnya kebutuhan manusia yang terbesar dan terpenting dalam hidupnya adalah pengampunan dosa. Kenapa pengampunan dosa menjadi yang terpenting? Sebab tanpa pengampunan dosa maka manusia berada di dalam penghukuman Tuhan, saudara. Yesus pernah berkata demikian. Apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Ada perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan, ada orang kaya berkata, hai jiwaku bersenang-senanglah. Hai jiwaku bergembiralah. Kenapa? Tenang, kamu punya kekayaan yang banyak. Tenang, lumbung-lumbungmu penuh semuanya. Tenang, depositomu miliar jutaan dolar. Tapi Tuhan berkata kepada dia malam itu, hei orang kaya yang bodoh, malam ini juga jiwamu aku ambil. Untuk apa semua itu? Saudara, terlampau banyak orang tidak pernah menyadari dan mengerti betapa dia membutuhkan pengampunan Tuhan lebih dari segala-galanya. Lebih daripada harta, lebih daripada sekolah atau pendidikan atau pengetahuan apapun, saudara. Kenapa? Karena tanpa pengampunan dosa, maka hidup manusia sebetulnya ada di bawah kutuk. Hidup manusia ada di bawah penghukuman Tuhan. Kita mungkin tidak terlalu mengerti apa sih maksudnya penghukuman Tuhan. Kayaknya baik-baik aja. Banyak kok orang yang hidup dalam dosa, kayaknya baik-baik saja, bukan? Makanya orang tidak pernah tahu apa arti penghukuman Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu nggak ada dan tidak ada yang namanya penghukuman Tuhan. Tetapi Alkitab khususnya Perjanjian Lama menceritakan betapa ketika manusia berdosa, bahkan umat Tuhan sekalipun ketika berdosa, itu penghukuman Tuhan datang atas mereka, saudara. Dan seringkali penghukuman yang dialami atau yang ditunjukkan itu mengerikan. Saya akan kasih beberapa contoh dalam Alkitab supaya saudara bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan penghukuman Tuhan akibat dosa itu. Yang pertama, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab mencatat manusia hidupnya makin jahat, makin jahat. Sehingga akhirnya Tuhan berkata, aku akan menghukum manusia dengan cara apa? Mendatangkan yang namanya air bah. Coba kita baca di dalam Kejadian 7 ayat 23. Ini hukumannya enggak main-main, saudara. Hukumannya bukan hukuman ringan istilahnya ya. Kejadian 7 ayat 23.
demikianlah dihapuskan Elohim segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Saudara bayangkan, satu penghukuman menyebabkan seluruh bumi binasa, saudara. Mungkin jumlah manusia belum sebanyak hari ini. Tetapi kalau bayangkan, ketika ada air bah melanda dan semua manusia mati, bukan hanya manusia, binatang-binatang pun mati, pohon-pohon pun mati, saudara. Mungkin saudara belum bisa membayangkan seperti apa air bah itu. Tapi ketika terjadi tsunami melanda Indonesia tahun 2004 Desember, itu mengerikan, saudara. Bukan hanya Indonesia, negara-negara, kalau saya tidak salah sebagian dari India atau nggak tahu, saya lupa ya. Pokoknya Aceh atas itu ya. Thailand juga ya. Itu mengerikan, saudara. Mayat itu bertumpuk-tumpuk. Rumah hancur. Itu nggak pernah kebayang kita pada waktu sebelumnya. Apa itu tsunami? Kita pun mungkin nggak terlalu tahu apa itu tsunami. Tapi ketika tsunami itu terjadi, barulah bisa kita melihat mengerikan yang namanya tsunami itu, saudara. Bayangkan air laut berkilo-kilometer dari laut itu bisa masuk ke kota. Kapal yang begitu besar bisa masuk ke dalam kota, saudara. Orang mau manjat pohon kelapa, itu juga tenggelam. Diperkirakan pada waktu itu kecepatan air laut itu, kalau saya tidak salah hampir seperti pesawat jet. Sekitar ratusan kilometer. Itu mengerikan, mengerikan. Orang dengar suaranya aja itu udah lari. Itu baru namanya tsunami, saudara. Dan kemudian terjadi lagi tsunami di Palu. Ini baru-baru saja beberapa tahun yang lalu. Bayangkan ada satu daerah itu tanahnya tiba-tiba bergerak, saudara. Rumah itu pindah. Tanahnya bergerak. Jadi kalau dikatakan apakah ada penghukuman Tuhan, gambarannya kira-kira seperti itu. Saya tidak mengatakan, oh Tuhan menghukum Aceh atau Tuhan menghukum Palu, bukan. Tetapi seperti yang Alkitab katakan, karena Alkitab menulis, kenapa terjadi air bah, itu memang karena ada penghukuman Tuhan. Sehingga Tuhan mendatangkan air bah tersebut dan manusia betul-betul mengalami yang namanya kematian. Yang selamat cuma 6 orang, saudara. Nuh, istrinya, 2 anak, 2 menantu. Manusia pada waktu itu. Jadi seolah-olah Nuh dan keluarganya itulah, 3 anak ya, sorry. Ini ada guru sekolah minggu soalnya. Koreksi. Tadi saya nyanyi, Nuh dan istrinya, 3 anak menantunya. Oh iya betul. 8 orang ya, 8 orang selamat. Terima kasih. Nah sekarang kita lihat contoh kedua, saudara. Hukuman yang pernah dicatat dalam Alkitab, dan ini hukumannya nggak main-main, yaitu kota Sodom dan Gomora. Coba kita baca Kejadian 19 ayat 24 dan 25. Kota Sodom dan Gomora dikatakan pada masa itu kota yang sudah begitu bejatnya, begitu jahatnya, sehingga banyak orang-orang berkeluh kesah tentang kota itu. Mungkin ketika mereka melintas kota itu, mereka mengalami hal-hal yang sangat buruk. Dan kita tahu pada waktu itu, ini zamannya Abraham, saudara. Abraham pun sampai berdoa supaya kota Sodom dan Gomora tidak dihancurkan Tuhan. Tapi ternyata tidak cukup orang benar ada di kota itu. 10 orang aja nggak ada orang benar di sana, saudara. Kita baca ayat 24 ya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api
atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Ya. Kalau tadi air bah, ini api saudara, api belerang. Terus ayat 25, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di sana. Saudara ingat cerita Lot, itu keponakannya Abraham. Waktu Abraham dengan Lot, para gembala-gembala mereka, gembala domba mereka sering berantem gara-gara rebutan lahan, rumput, air dan sebagainya. Kemudian Abraham bilang, oke Lot, kita jangan berantem lah, kita ini saudaraan kan. Oke, sekarang kamu pilih, kamu ke kanan, saya ke kiri, kamu ke kiri, saya ke kanan. Lalu Lot dikasih kesempatan, kamu mau pilih mana? Nah, Lot melihat tanah yang subur namanya lembah Yordan, saudara. Nah, kota Sodom dan Gomora itu ada terletak di lembah Yordan. Ini tanah yang subur, hijau. Tapi kota itu kota yang begitu jahat di mata Tuhan. Dan banyak orang yang sudah berkeluh kesah. Artinya banyak orang yang mungkin sudah berdoa, Tuhan kejahatannya begitu mengerikan. Keadilanmu kapan akan dinyatakan Tuhan. Lalu sebuah situasi begitu jahatnya masyarakat di situ. Ada orang-orang yang sudah berdoa. Ada orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Maka dampaknya mengerikan saudara. Kota Sodom dan Gomora dihancur lebur oleh Tuhan. Itu sebuah kota. Sekarang kita lihat contoh ketiga. Ini adalah peristiwa di mana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Lalu Tuhan sudah menunjuk mereka harus membuat kemah suci untuk beribadah. Dan kemudian ada imam-imam yang bertugas. Dan saudara tahu di dalam Alkitab dikatakan bahwa dari 12 suku bangsa Israel, hanya suku Lewi yang ditunjuk untuk melayani di dalam pelayanan ibadah. Dan dari suku Lewi hanya keturunan Imam Harun yang berhak menjadi imam besar di dalam memimpin ibadah tersebut. Nah rupanya ada orang Lewi yang bukan keturunan Harun merasa iri. Lalu mereka bilang sama Musa, Musa, kamu tuh kok seenaknya sih, kok kami gak dipilih melayani? Memangnya kamu ini siapa? Kenapa kamu bersikap seperti itu? Siapa yang ngangkat kamu jadi pemimpin sih? Waduh, ini Musa kayak dikata-katain saudara. Nah orang yang ngomong seperti ini namanya Korah. Bukan Korah ya, kalau Dwi Korah nanti lain lagi. Ini namanya Korah. Korah pakai H. Jadi Korah ini bersama teman-temannya yang lain namanya Datan dan Abiram. Mereka marah sama Musa dan menganggap Musa kamu gak layak, kamu gak bisa begitu sama kami. Musa gak marah saudara. Musa bilang, loh bukan saya yang menentukan. Bukan saya yang memilih diri saya jadi pemimpin. Oke, kalau kalian nggak percaya, yuk besok kita kumpul di depan kemah suci dan kita minta Tuhan yang akan menjadi hakim. Ya, saya nggak mau membela diri saya. Kira-kira begitu kata Musa. Biar nanti Tuhan yang akan menjadi hakim. Saudara singkat cerita, waktu mereka berhadapan dengan Tuhan di kemah suci, apa yang terjadi? Kita baca dalam Bilangan 16 ya. Kita ingin membaca ayatnya supaya saudara memahami konteksnya dan apa yang terjadi. Bilangan 16 ayat 27.
Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan kemah mereka masing-masing, di depan kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. Nah, ini ada sesuatu yang menarik saudara. Ini rupanya Tuhan itu berurusan bukan cuma mereka tapi dengan keluarganya juga. Jadi Korah, Datan, dan Abiram kumpul. Tuhan bilang sekarang kalian berdiri di depan kemah kalian masing-masing. Lalu ayat 33 dan 35 nanti kita baca. 33 silakan. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat. Terjadi sebuah penghukuman Tuhan saudara. Tiba-tiba tanah di mana Datan Abiram itu berdiri, itu tanahnya terbelah saudara. Lalu mereka merosot ke dalam. Bukan hanya Datan dan Abiram, Korah, tapi bersama dengan keluarganya. Lalu kemudian tanah itu menutup kembali. Mereka dikubur hidup-hidup oleh Tuhan saudara. Saudara mungkin kalau mendengar cerita ini ngeri sekali ya. Bayangkan, 3 keluarga binasa. Nah bukan hanya mereka saja, ada 250 dari Bani Korah ini. Karena mereka menuntut harus menjadi imam besar seperti Harun juga. Tuhan bilang, oke. Musa bilang oke. Tuhan yang mengangkat dan bukan saya. Sekarang semua bawa ukupan ya. Ukupan itu kayak dupa ya. Saudara tahu dupa? Di dalamnya ada bara api untuk biasa untuk penyembahan pada masa itu. 250 orang ini sama-sama berdiri juga di hadapan Tuhan. Ayat 35, apa yang terjadi dengan mereka? Lalu keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Apa yang bisa kita lihat di sini saudara? Ternyata ketika bicara tentang dosa, Tuhan itu gak main-main loh. Ada hukuman yang nyata kepada semua orang yang memang menentang Tuhan atau melawan Tuhan. Nah itu perjanjian lama. Sekarang bagaimana Pak perjanjian baru? Ada gak sih orang yang dihukum Tuhan dalam perjanjian baru? Ada gak menurut saudara? Hah? Ada gak? Nah, ini justru terjadi pada hari setelah pencurahan Roh Kudus. Ada sepasang suami istri namanya Ananias dan Safira. Ini suami istri ya. Pada waktu itu orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Yesus hatinya begitu bergejolak dengan sukacita untuk memberi. Lalu mereka semua menjual hartanya, ada yang jual tanah, jual rumah, jual ladang. Kemudian mereka bilang kepada rasul-rasul, Rasul Petrus, ini kami kemarin jual tanah, harganya 200 juta. Ini kami persembahkan. Oh luar biasa ya, hasil jual tanah mereka bawa kepada Tuhan dan dipersembahkan. Bukan kasih perpuluhan saudara. Ya, ini seluruhnya. Kalau ngasih perpuluhan mah itu masih biasa itu. Ya. Jadi kalau orang bilang ngasih perpuluhan, apa itu ngasih perpuluhan? Ini zaman gereja mula-mula orang jual tanah, jual ladang, jual rumah, kasih persembahan. Total semua dikasih ini. Nah rupanya Ananias dan Safira ini terusik hatinya. Orang kok pada ngasih kita nggak ngasih ya. Yuk kita ngasih juga, kita ngasih. Yuk kita jual tanah kita jual. Mereka jual. Taruhlah harganya 200 juta. Ya. Tapi Ananias Safira bilang gini. Kebanyakan ya kita ngasih ya 200 juta ya.
Udah kita kasih 100 juta aja. Lalu 100 jutanya gimana? Kata suaminya atau istrinya, ya udah buat kita. Ya nggak enak dong. Orang kan ngasih memang betul-betul semua. Masa kita ngasihnya cuma setengah? Udahlah nanti kita bilang kita ngasih semua. Kita ngasih semua itu. Kan orang nggak tahu berapa hasil penjualan kita, ya kan? Yang tahu kan cuma kita berdua. Ya udah kita bilang aja kita ngasih. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka kasih 100 juta, padahal penjualan tanahnya berapa? 200. Tapi mereka bilang sama Rasul Petrus begini, Rasul Petrus, nih kami jual tanah juga nih. Nih kami kasih semua hasilnya penjualan kepada Tuhan. Nih kami persembahkan. Wah, kalau hamba Tuhan senang gak? Wih, puji Tuhan loh, jemaat ngasih persembahan luar biasa. Tapi mari kita baca di dalam Kisah Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Apa yang dilakukan oleh Ananias dan istrinya adalah dosa. Mereka mencoba berdusta kepada Roh Kudus. Mereka berdusta kepada rasul-rasul, tapi Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Ayat selanjutnya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Elohim, mendustai Tuhan. Lanjut ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Bayangkan saudara, dia berbuat baik gak menjual kasih persembahan sama Tuhan? Ternyata memberi persembahan itu gak boleh sembarangan loh. Jangan kita pikir, wah gue udah kasih uang nih sama gereja, gue udah kasih persembahan sama Tuhan. Kalau hatimu gak benar, itu bukan jadi berkat buat saudara, itu bisa jadi kutuk. Karena Tuhan tuh lihat hati kita. Bukan soal besarnya persembahanmu. Jangan bangga kasih persembahan besar, tapi hatimu penuh dengan apa yang namanya ya? Tidak sukacita, bersungut-sungut. Gereja minta uang lagi nih. Puji Tuhan, kemarin Carter sudah memberikan kita pelajaran yang sangat bagus tentang apa arti kita memberi. Ini terjadi, Ananias. Nah dia pergi sendirian saudara. Lalu si Ananias dikubur. Beberapa jam kemudian istrinya datang, Safira. Ayat 9 kita baca. Safira ketemu dengan Petrus. Lalu Petrus tanya lagi sama Safira, Safira, kamu jual tanah ini berapa sih sebetulnya? Benarkah kamu jual itu 100 juta? Safira bilang apa? Iya, karena mereka udah sepakat kan. Dia gak tahu suaminya udah meninggal saudara. Dia gak tahu. Iya betul, kami memang jual 100 juta ini, kami persembahkan semuanya ini untuk Tuhan. Lalu Petrus bilang apa? Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, ya, yang baru ngubur suaminya tadi, mereka mendapati dia sudah mati lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Saudara, di dalam perjanjian baru,
kuasa Roh Kudus itu justru luar biasa bekerja, saudara. Pada masa gereja mula-mula, ini menjadikan setiap orang mengerti, oh iya, ikut Tuhan itu gak main-main gitu ya. Kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa. Dari keempat contoh yang saya sampaikan tadi, dosa adalah sesuatu yang akan mendatangkan hukuman terhadap manusia, termasuk kepada umat Tuhan yang hatinya gak benar. Nah, hukuman Tuhan terhadap manusia itu dapat terjadi seketika setelah orang berbuat dosa, tapi juga bisa agak lama. Jadi gak selalu, wah berbuat dosa hari ini langsung hari ini dapat hukuman. Tidak selalu seperti itu, saudara. Kenapa seolah-olah gak ada langsung hukuman terhadap orang yang berbuat dosa? Kenapa kira-kira? Iya, karena Tuhan itu kasih kesempatan kita untuk bertobat. Jadi jangan dikira waktu orang berbuat dosa gak kenapa-napa lalu, oh aman nih, gak ada hukuman buat saya. Enggak, Tuhan itu kasih kesempatan pada manusia untuk bertobat, saudara. Itulah namanya panjang sabarnya Tuhan. Itulah namanya kasihnya Tuhan kepada manusia. Kenapa? Karena manusia, Tuhan tidak pernah inginkan agar manusia itu dihukum. Tuhan tidak ingin manusia itu dihukum. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat Tuhan di sini harus menyadari, harus mengingatkan diri kita dan juga dunia ini bahwa yang namanya penghukuman Tuhan itu pasti ada. Yang pasti Tuhan katakan hukuman kekal menanti manusia yang berdosa ini. Alkitab jelas mengatakan upah dosa adalah maut, kematian. Nah, Paulus menjelaskan ayat Roma 1 ayat 18. Mari kita baca. Sebab murka Tuhan nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi manusia-manusia yang berdosa ini, yang hidup dalam dosa, yang menentang kebenaran, ya, yang menolak kebenaran, Tuhan bilang ada hukuman Tuhan pada mereka, yaitu murka Tuhan. Nah, kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, dunia yang penuh dengan dosa ini, ya. Saya membaca kemarin ada satu tulisan mengatakan, tapi itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh Paulus. Banyak orang sekarang ini bukan saja berbicara tentang, dia berbuat dosa, dia melakukan ini. Ya. Tapi dia malah setuju, saudara. Banyak loh orang hari-hari ini ngelihat orang berbuat dosa itu bukan jijik, bukan marah, tapi ketawa, hehehe lucu ya. Pernah enggak ada orang melakukan kejahatan, kita malah ketawain. Kita malah seperti mendukung tindakannya itu. Hati-hati saudara, dunia ini sedang betul-betul mengalami upaya-upaya agar dosa itu dianggap biasa saja. Dosa itu dianggap sebagai hal yang normal. Berbuat dosa itu dianggap sebagai hal yang lumrah. Sehingga kita makin kompromi, kita makin merasa lakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Itu sesuatu yang ya enggak menjijikkan lagi. Saya mau tanya nih, apakah di dalam hati kita masih ada perasaan jijik gak melihat dosa? Sama seperti mohon maaf ketika saudara melihat kotoran,
Mau muntah. Nah, anak remaja. Coba deh, anak remaja ya disuruh bersihin kotoran gitu. Mama, nah, ambil tuh sampah. Ya, sampah misalnya sampah nasi apa gitu ya. Anak remaja pasti kalau disuruh bersihin itu. Bener nggak? Ngambilnya tuh. Coba saya mau tanya, siapa di sini nih, anak remaja nih, anak muda, yang pernah bersihin toilet, siapa? Coba mama-mama suruh dulu anak remaja kalian, sikat toiletnya. Ya, belajar bersihin toilet. Kalau kita jijik melihat kotoran seperti itu, pertanyaannya kita jijik gak ngelihat dosa? Kita marah nggak melihat perbuatan dosa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini? Melihat koruptor, melihat orang selingkuh, ya, melihat pornografi, apalagi jijik nggak kita melihat itu? Saudara, seperti itulah sebetulnya Tuhan melihat dosa. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa ini. Sama seperti gini. Ada seorang anak 3-4 tahun, itu lari-lari dia jatuh ke got yang kotor. Ya. Pasti mamanya akan apa? Angkat, betul nggak? Lalu mamanya bilang, aduh kamu jijik banget ini, aduh bau banget ini. Itu kotornya udah gotnya udah hitam, bau gitu ya, lumpur. Pasti sama mamanya diangkat dan dia marah nggak? Marah. Aduh, marah dalam arti kamu jadi bau banget. Lalu anaknya diapain saudara? Dimandiin, bukan dibuang kan? Ah kamu udah bau, aku buang aja ke tempat sampah ini anak. Enggak kan? Dimandiin saudara, dibersihin, disabun, digosok. Ini dakinya udah nempel ini nih. Itulah seorang ibu. Bagaimana dia ingin membersihkan anaknya yang kotor itu. Dia benci dengan kotorannya, bukan dengan anaknya, betul? Nah, begitulah Tuhan terhadap manusia, saudara. Manusia yang berdosa ini penuh dengan lumpur, kotoran. Mohon maaf, bayangkan, saudara pernah jatuh, ada orang jatuh ke tangki tinja. Bayangin aja. Nah, saya sengaja biar saudara bisa membayangkan. Bayangkan ada seorang anak jatuh ke tangki tinja. Begitulah jijiknya sebetulnya dosa itu. Saudara nggak dikasih bayangan gitu, saudara nggak bisa membayangkan betapa jijiknya dosa itu sebetulnya. Tetapi Tuhan mengangkat kita dari lumpur tinja itu, saudara. Ya, nah, bagaimana Tuhan bisa melepaskan manusia dari keadaan yang kotor seperti itu? Hati Tuhan itu harus berbelas kasihan. Sama seperti seorang ibu harus berbelas kasihan melihat anaknya yang jatuh ke lumpur. Kalau mamanya tidak berbelas kasihan atau orang lain tidak berbelas kasihan, dibilang biarin aja. Salah lu sendiri, udah dikasih tahu jangan ke situ, masih ke situ juga. Syukurin lu. Kira-kira anak umur 4 tahun digituin gimana saudara? Mati gak dia di lumpur itu? Pasti mati. Tapi hati seorang ibu, hati yang berbelas kasihan. Aduh anakku, dia akan turun ke got itu, dia angkat. Dia harus turun ke got itu saudara.
Karena gotnya cukup dalam. Dia angkat. Waktu dia angkat, dia kotor enggak? Kotor. Itulah gambaran sebetulnya apa yang Yesus lakukan, saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengangkat manusia. Dari lumpur yang begitu hitam, begitu bau, begitu menjijikan. Dan membersihkan manusia, saudara. Waktu dia di atas kayu salib, seluruh kotoran manusia itu melekat kepada dirinya. Seluruh kejijikan yang ada dalam manusia itu ditempelkan kepada diri Yesus. Agar manusia yang kotor ini menjadi bersih. Dalam kitab Yesaya dikatakan, Yesaya 53:5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bayangkan, Yesus diremukkan. Yesus ditikam. Kalau dalam bahasa Inggris, dia dilukai. Tubuh Yesus penuh dengan luka, saudara. Supaya tubuh saudara, hidup saudara menjadi sembuh. Seluruh kejahatan kita ditimpakan kepada Yesus. Ditanggungkan. Murka Tuhan, seluruh murka Tuhan yang tadi kita dengar bagaimana hukuman Tuhan itu terjadi kepada manusia-manusia. Itu ditimpakan hukumannya kepada Yesus. Itu sebuah tindakan belas kasihan, saudara. Belas kasihan Bapa untuk manusia. Dia sangat mengasihi manusia. Dia tidak ingin satu orang pun manusia ini yang binasa. Itu sebabnya Yesus datang. Lalu juga dijelaskan di dalam kitab Yesaya bagaimana Yesus digambarkan seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Saudara tahu domba itu adalah binatang yang paling menurut sebetulnya. Ya. Beda dengan kambing. Domba yang yang digunting bulunya itu ya. Adalah binatang yang paling menurut. Paling lemah dia. Jadi makanya saudara pernah lihat enggak kalau ada film itu domba digunting bulunya, itu domba diam aja, saudara. Domba diam aja. Enggak gerak-gerak atau dia berontak gitu, enggak. Itu binatang domba seperti itu. Nah, seperti itulah Yesus. Dikatakan dalam Alkitab, dalam Yesaya 53:7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Hanya saudara bisa baca dalam Alkitab waktu Yesus disalibkan, Yesus tidak ada kata-kata marah-marah, mengeluh, Tuhan kenapa, Bapa kenapa, enggak. Memang dia berkata Eloi, Eloi lama sabachthani. Tapi itu ternyata punya makna yang berbeda dari yang seperti selama ini kita pikirkan. Next kita akan membahas itu. Yesus tidak mengutuki orang-orang Romawi ataupun mengutuki para imam-imam yang menyalibkan dia. Bahkan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Kenapa? Karena dia sudah siap dan rela menyerahkan nyawanya. Ingat, Yesus mati menyerahkan nyawa, saudara ya. Bukan mati karena kemauan orang-orang itu. Bukan.
Yesus mati menyerahkan nyawa. Bahkan di dalam bahasa Ibrani dikatakan Yesus menitipkan nyawanya kepada Bapanya. Karena nanti dia akan ambil lagi nyawanya. Jadi bukan manusia yang mati dibunuh dalam arti dia nggak punya kuasa apa-apa. Yesus punya kuasa. Ya, Yesus punya kuasa. Yesus punya kuasa untuk mendatangkan malaikat menghancurkan tentara-tentara Romawi yang menyalibkan dia. Bisa nggak? Bisa. Yesus bisa turun dari atas kayu salib. Wah, kayak superhero gitu ya. Yang udah ditangkap terus dia, wah bisa melepaskan diri. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Karena Alkitab mengatakan dia menyerahkan nyawanya. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya. Jadi kematian Yesus itu adalah atas kehendaknya. Ya, kehendak Bapa yang dia ambil, makanya dia rela melakukan itu. Artinya penderitaan Yesus adalah sebuah penderitaan karena kerelaan dia mengasihi manusia, maka dia rela menderita, saudara. Dan Yohanes Pembaptis pernah berkata melihat Yesus apa? Lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus memang sudah menjadi seorang yang menyerahkan diri untuk keselamatan manusia, saudara. Itu adalah tindakan pengorbanan diri. Ya, itu adalah tindakan penyerahan diri. Nah, jikalau Yesus adalah anak domba yang telah dibawa ke pembantaian, dia menyerahkan diri. Maka pengampunan dan keselamatan yang Yesus berikan hanya dapat diterima oleh manusia melalui iman mereka. Jadi semua orang terbuka kesempatan untuk mendapatkan pengampunannya. Semua orang dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan. Tetapi dengan satu syarat. Engkau harus mau merendahkan diri, datang kepada Kristus. Manusia harus merendahkan diri, datang kepada Kristus sebagai juru selamatnya. Dalam Roma dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin menyelamatkan kita semua. Caranya adalah dia datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi sama dengan kita sebagai manusia. Dia datang untuk mengangkat kita dari lumpur dosa yang menjijikkan itu. Dia menjadikan dirinya berdosa. Ya, supaya saudara tidak berdosa. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan hari ini? Satu, jika saudara belum diselamatkan oleh Tuhan. Mungkin selama ini saudara jadi orang Kristen. Tapi engkau belum tahu tentang apa arti diselamatkan. Mungkin banyak orang Kristen hanya menjadi Kristen karena keturunan. Orang tua Kristen, ya aku Kristen. Atau karena ikut-ikutan. Tetapi kita perlu secara pribadi berkata, Tuhan, aku mau percaya kepada Engkau Yesus sebagai penyelamat dalam hidup. Aku percaya Yesus bahwa Engkau sudah mati di atas kayu salib. Aku percaya Yesus bahwa Engkau sudah dibangkitkan Bapa. Dan Engkau memberikan aku hidup kekal. Saudara, kalau engkau belum pernah di dalam hidupmu menyerahkan diri kepada Kristus, hari ini adalah kesempatan bagi saudara
untuk berkata, Tuhan Yesus, aku mau menerima keselamatan itu. Amin. Yang kedua, kalau saudara sudah menerima Kristus, tapi selama ini mungkin engkau hidup dengan cara hidup yang tidak benar. Engkau sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Engkau sudah pernah menerima Kristus dalam hidupmu. Tapi engkau hidup di dalam dosa. Atau engkau hidup di dalam keinginan-keinginan dunia ini. Biarlah hari ini saudara datang kembali kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan betapa besar kasih-Mu kepadaku. Biarlah aku boleh diperbaharui kembali. Biarlah hatiku dimurnikan kembali. Mungkin tanpa sadar kita selama ini cemar dengan dunia ini. Mungkin kita selama ini hidup menurut cara-cara dunia. Tapi hari ini biarlah kita minta Tuhan, basuh aku kembali dengan air yang murni, yaitu firman-Mu, yaitu Roh Kudus. Saudara, hati kita ini perlu diperbaharui terus. Kalau saudara mungkin selama ini sudah jadi orang Kristen yang duniawi. Menjadi orang Kristen yang cara hidupnya tidak beda dengan orang-orang dunia. Minta hari ini Tuhan perbaharui hati. Buat kembali komitmen engkau untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Buat kembali komitmen dalam dirimu bahwa engkau mau hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dengan tidak mengikuti cara dunia. Ingat, Tuhan akan datang sebagai Raja yang akan menghakimi dunia ini, saudara. Dan yang ketiga, Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan kabar baik ini. Saudara, terlalu banyak orang di luar sana yang belum percaya dan mendengar. Bagaimana mereka percaya? Dengar saja belum. Kita melakukan beberapa kali pembicaraan tentang Injil kepada orang-orang di luar. Ketika mereka ditanya, apakah kamu pernah mendengar tentang Yesus? Banyak di antara mereka bilang, belum pernah dengar, saudara. Menyedihkan bukan? Mereka belum pernah dengar tentang Injil. Loh kok bisa? Bukankah informasi sudah banyak? Ya memang, apakah semua orang tahu? Belum tentu tahu, saudara. Jadi jangan kita berasumsi bahwa semua orang udah pasti pernah dengar Injil. Belum tentu. Kalaupun mereka pernah dengar, mereka juga belum tahu siapa itu Yesus. Paling banter banyak orang bilang, oh Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Nah disinilah kita berperan untuk menjelaskan siapa itu Yesus. Saya tadi sudah panjang lebar menjelaskan kepada saudara mengapa kita butuh pengampunan dosa. Karena manusia yang sudah berdosa ini tanpa mendapatkan pengampunan dosa, mereka akan dihukum oleh Tuhan pada satu kali kelak. Beritahu orang-orang seperti itu, saudara. Kamu jangan tenang-tenang aja. Mungkin hidupmu baik-baik saja selama ini. Ingat, kalau engkau tidak percaya kepada Yesus Kristus, ada hukuman Tuhan yang akan menimpa dirimu. Dan hukuman itu tidak bisa engkau hindari. Gak bisa dihindari hukuman Tuhan pada akhir zaman, saudara. Inilah kesempatan kita memberitahu teman-teman kita. Ayo, kita semua bertanggung jawab. Berbebankah kita untuk menceritakan tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa, meresponi firman Tuhan ini. Berterima kasih kepada Tuhan. Betapa Dia mengasihi kita, saudara. Terima kasih Bapa. Kami boleh diingatkan Tuhan betapa pengorbanan-Mu Tuhan Yesus untuk mengampuni kami.
Engkau yang sudah membersihkan kami dari segala dosa dan kekotoran dunia ini. Hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Jadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ya katakan, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Oh, Kau ku kagumi,
Saudara, mari kita ingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Ingat bagaimana engkau sudah diangkat oleh Tuhan dari dosa dunia ini. Bagaimana engkau sudah diampuni oleh Tuhan. Ingat bagaimana engkau sudah menerima kasih yang tak terbatas itu. Kasih tanpa syarat itu. Kalau saudara belum pernah menerima kasih itu, hari ini terimalah kasih Tuhan dalam hidupmu, saudara. Kalau selama ini kau hidup di dalam kebodohan, di dalam dosa yang begitu menjijikan, terimalah hari ini kasih Tuhan yang membersihkan engkau daripada segala kotoran-kotoran yang menjijikan itu. Terimalah kasih Tuhan itu, yaitu darah Yesus, darah yang penuh kuasa dan kasih. Terimalah darah itu yang membersihkan engkau. Dia membersihkan jiwamu, dia membersihkan hatimu, dia membersihkan pikiranmu. Dia menjadikan engkau manusia baru. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Tuhan di dalam hatimu, saudara. Karena tidak ada yang dapat membersihkan hidupmu kecuali darah Yesus. Tidak ada yang dapat memurnikan hatimu, membebaskan engkau dari segala dosa-dosa yang menjijikan itu, kecuali darah Yesus. Darah yang tertumpah di atas kayu salib. Darah yang mengalir dari tubuh yang suci. Darah yang mengalir dari Kristus yang mengasihimu. Hanya darah itulah yang sanggup membasuh engkau. Terimalah pengampunan Tuhan hari ini, saudara. Mari engkau kembali berkomitmen kepada Tuhan. Kalau engkau selama ini hidup di dalam keduniawian dan kedaginganmu, katakan, Tuhan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih. Tidak ada lagi kasih lain selain Tuhan Yesus. Engkau tidak bisa mengharapkan kasih dari seseorang atau kasih dari dunia ini yang dapat mengasihimu seperti kasih Yesus. Mari bolehkah saudara kita mengangkat tangan kita? Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sembah Dia. Oh Yesus Tuhan. Terimalah pengampunan Tuhan. Terimalah kasih Tuhan atas hidupmu. Dia yang mengampuni segala dosa-dosamu. Dia yang membasuh engkau. Yesus Tuhan. Berikan dirimu kepada Kristus saat ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa.
Betapa besar kasih-Mu. Betapa besar Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kau tahu dosamu diampuni oleh Dia. Biarlah hari ini, mulai hari ini saudara, ambil komitmen yang baru kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau hidup di dalam Engkau. Hidup di dalam firman-Mu. Hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau menerima perjamuan Tuhan. Memakan tubuh Tuhan Yesus dan meminum darah Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh dikuatkan kembali ya Tuhan. Melalui perjamuan ini. Hati kami diteguhkan. Yang lemah dikuatkan kembali. Dengan mengingat perbuatan Yesus dalam hidupmu. Yang sakit engkau akan disembuhkan. Percayalah, ketika engkau memakan tubuh Kristus dan meminum darah Kristus, firman Tuhan berlaku atas hidupmu. Firman-Nya, perjanjiannya berlaku atas engkau. Dia sudah mengampuni dosa-dosamu dan Dia juga menyembuhkan sakit penyakitmu. Percayalah. Percayalah, apapun sakit penyakit saudara hari ini, sebutkan sakit penyakitmu, percayalah, engkau terima kesembuhan dari Tuhan. Ketika kita memakan tubuh Kristus dan meminum darah Yesus, janjinya pasti digenapi dalam hidup saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya mengundang petugas perjamuan untuk maju ke depan.